Saya pernah lihat Mas Hasan di suatu acara bersama dengan Bang Anies ya, Bang Anies Baswedan ya. Dan waktu itu apa tuh? Apa namanya, pernah ikut jadi juru bicara atau apa? Kalau saya sebagai juru bicara muda di TKN, makanya ini amin ya, juru bicara muda. Iya. Masih muda, habiskan jatah gagalmu biar kalau udah besar nggak gagal lagi. Iya. Dahsyat, keren tuh. Jadi anak muda itu harus berani punya ide, harus berani memulai, berani ambil risiko, dan berani gagal. Iya. Ancaman-ancaman apapun nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Iya. Karena tidak mungkin terjadi sesuatu kalau Allah nggak takdirkan. Bahkan disebutkan tidak mungkin daun jatuh dari tangkainya sebelum Allah izinkan. Jadi kalau nggak suka mau nggak mau tetap akhirnya mati. Iya. Mending mati mulia atau mati jadi pecundang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kembali kita berbicara terkait dengan masalah pendidikan politik. Tentu kalau bicara terkait dengan pendidikan politik akan lebih seru kalau bicaranya bareng dengan calon legislatif. Wah, kali ini ada anak muda nih, calon legislatif. Namanya tuh saya bingung ya, namanya Hasan JR atau Muhammad Hasan Abdillah. Muhammad Hasan Abdillah. Alhamdulillah. Bukan Hasan JR bukan ya? Bukan. Itu dulu suka sama main bola, jadi ngikut-ngikutin namanya. Oh gitu. Loh, Novel. saya kira tadinya Hasan JR tuh judicial review. Oh iya, ini terlalu husnuzon kayaknya itu. Iya. Iya. Terima kabar. Sehat, alhamdulillah. Terima kasih Pak. Iya. Novel, alhamdulillah. Mas Hasan caleg DPRD Jakarta. Iya betul, Oke, caleg Jakarta, DPRD DKI ya. Jakarta Pusat. Oke. Oh, udah pilih Jakarta Pusat ya? Dari Partai PKS, Pak Novel. Partai PKS. Nomor urut 1. Oh. Jadi alhamdulillah anak muda satu-satunya yang nomor urut 1 di DKI itu dari PKS. Oh, iya. Karena PKS kasih kesempatan buat anak muda. Iya. Keren sekali itu. Saya senang sekali kalau anak muda kemudian punya semangat dan kemudian kepedulian kepada kepentingan yang lebih luas itu ada, kuat, dan kemudian memperjuangkan sesuatu. Betul. Kalau saya pernah melihat di beberapa YouTube ya, di beberapa channel di YouTube, kan Mas Hasan kan sering bikin konten kan, punya apa namanya itu podcast kalau nggak salah ya. Betul. Dan rasanya banyak sekali loh followernya. Kenapa kok kemudian sudah punya aktivitas, sudah punya kegiatan, mungkin penghasilannya juga cukup lumayan lah gitu. Kok mau masuk politik sebabnya apa? Iya memang kalau kita masuk politik ini kebanyakan orang berpikirnya hanya masalah nyari duit atau transaksional atau pragmatis karena memang framingnya dianggapnya politik seperti itu. Padahal kalau saya masuk politik itu kalau cuma mikirin duit udah cukup di YouTube. Masuk politik kan. Betul. Resikonya besar sekali. Jadi memang kalau saya memang dari awal maksudnya punya cita-cita hidup itu berjuang, Pak Novel. Keren sekali. Jadi di YouTube juga hidup berjuang ya. Berjuang. Jadi di YouTube juga bukan konten-konten hiburan, tapi memang kita berjuang gitu. Dari apa yang kita dapatkan di YouTube, kita bantu buat sosial. Makanya insya Allah kan ternyata di politik juga ada tuh bidang sosial. Nah, saya pengen biar lebih banyak manfaatnya politik, Pak Novel. Keren sekali. Dan beberapa kontennya Mas Hasan ini, kalau nggak salah terkait dengan masalah kejujuran. Oh iya. Betul. Ada beberapa orang yang kemudian diuji gitu ya. Diuji untuk apakah dia jujur ya. Kalau jujur kemudian diberikan hadiah. Itu luar biasa. Kenapa kok yang dipilih itu kejujurannya? Iya karena yang paling dekat sama sekarang yang paling berharga dan orang mulai kehilangan itu kejujuran, Pak Novel. Jadi ini kita mau kembalikan lagi, Indonesia ini sudah adabnya, moralnya itu udah baik banget di mata dunia gitu kan. Tapi betul. Kejujuran kalau mau diperhatikan lebih dalam lagi ternyata masih banyak bermasalah di Indonesia. Makanya pengen kembali menjunjung tinggi lagi kejujuran. Tapi kan gini, bicara realita nih di masyarakat lah. Sekolah aja banyak yang nggak jujur. Contohnya ada pola nyontek ya, ada pola bagaimana ujian itu dapat bocoran, dan itu banyak gitu. Terus layanan publik orang banyak kemudian mau cepatnya nggak jujur gitu ya. Dan ada istilah lagi orang Jawa bilang jujur ajur gitu. Ada juga yang bilang
hari ini mau cari uang yang halal, yang haram aja susah gitu. Maksudnya yang dengan cara curang atau nggak jujur aja susah, apalagi yang jujur gitu. Jadi problemnya itu sebanyak itu, dan orang kebanyakan realistis ya. Udahlah terlalu jujur amat, justru malah bikin susah gitu. Kalau Mas Hasan punya cerita nggak yang bisa menggambarkan atau membuat pesan bahwa jujur itu suatu hal penting dan mendasar? Iya, betul sekali. Jadi kita ini kayaknya negaranya udah kaya banget ya. Apalagi kita, maksudnya kalau mau berbicara tentang politik, kita ini negaranya sudah kaya sekali, sumber daya alamnya udah banyak sekali. Cuman sumber daya manusianya bukan cuman dari kesejahteraan yang bermasalah, masalah kejujurannya juga. Betul. Jadi kejujuran ini sesuatu yang sangat mahal, tapi ternyata kalau dipraktikkan di kehidupan nyata itu berat. Gitu. Jadi makanya kita harus mengapresiasi sih. Mungkin banyak orang masih berpikir jujur ini sesuatu yang simple, padahal penting sekali, dan kejujuran mulainya dari yang paling kecil. Misalnya dari ujian gitu kan. Begitu Pak Novel. Iya. Saya pernah lihat Mas Hasan di suatu acara bersama dengan Bang Anies ya, Anies Baswedan ya. Dan waktu itu pernah ikut jadi juru bicara atau apa? Kalau saya sebagai juru bicara muda di TKN, makanya ini amin ya, juru bicara muda. Tapi sebenarnya bukan fokusnya di situ. Ada satu lagi. Kalau saya sebagai relawan untuk megang, maksudnya jadi konsultan sosial medianya Pak Anies gitu. Jadi kan memang kalau dilihat juga, saya juga caleg, apa sih value-nya? Ternyata value-nya adalah saya bisa jadi konsultan sosial media juga buat partai PKS atau teman-teman PKS yang gagasan atau kampanye kinerjanya ini kan sudah luar biasa banget nih partai PKS ini. Nah, bagaimana biar sampai ke masyarakat, kan itu PR-nya. Pak Anies juga masih bermasalah di jalur udaranya ini. Saya juga ternyata hadir di situ. Oh, ternyata Pak Anies masih butuh ini. Iya. Sekarang masanya orang pakai ini ya, pakai sosial media. Dan saya kalau boleh nanya ya, boleh dijawab boleh enggak sih sebenarnya. Kenapa kok milihnya partai PKS? Nggak pilih partai yang lain? Iya. Jadi kalau saya kan tadi sudah bilang ke Pak Novel, saya masuk politik ini mau berjuang. Sedangkan kalau kita mau berjuang gitu kan, kita mau berbicara yang benar gitu kan, terus jujur, itu nggak bisa kalau partainya tidak mendukung. Karena kan kita kan sebagai kader partai atau sebagai nanti misalnya duduk jadi anggota dewan harus ngikutin arahan partai, ikut arahan fraksi. Kalau misalnya saya posisinya begini, saya pengen mengedepankan kejujuran, keadilan gitu kan, berbicara di depan, nanti malah saya langsung didepak duluan gitu kan. Nah, saya lihat ternyata dari semua partai, jadi saya bukan karena suka sama PKS, saya bandingin dulu secara rasional semua partai itu. Oh, sempat riset dulu ya, kecil-kecilan. Bukan cuma riset, datang ke masing-masing ketum. Oh gitu, datang langsung? Betul. Sempat ngecek dulu ke beberapa, menjajaki ya? Semuanya, hampir semuanya. Datang semua, dan langsung ketemu ketumnya. Dan ternyata memang ya PKS kalau dari sisi ininya juga sifatnya juga luar biasa, orang-orangnya merangkul gitu kan. Tapi di luar itu yang paling penting adalah saya lihat rekam jejaknya PKS, ternyata partai yang paling berani juga gitu, paling berani kritis gitu ya, oposisi dan konsisten. Ya. Kalau saya besok mau berani di depan juga nggak bisa kalau partainya bukan PKS ternyata. Iya, menarik sekali itu. Terus gini, sekarang kan maju DPRD ya. Padahal Mas Hasan kan punya ini ya, punya sebagai influencer lah, sebagai orang yang punya follower banyak lah gitu ya. Orang kan ketika punya follower banyak biasanya udah deh langsung maju ke DPR RI. Kenapa kok milihnya malah DPRD? Ya alhamdulillah ya. Jadi kita lihat banyak sekali artis-artis sekarang yang masuk politik semua gitu. Tapi mereka dadakan. Jadi saya sudah mau masuk politik itu memutuskan. Ini waktunya saya masuk politik itu 2022. Karena saya bilang kenapa? Karena saya punya target dulu di YouTube itu kalau bisa 10 juta subscriber. Habis itu saya kembali ke cita-cita saya paling awal sih memang sudah ada dulu Pak Novel untuk masuk politik gitu kan. Kebetulan 2022 udah selesai. Ya, pendidikannya bidang apa? Pendidikannya apa itu? Pendidikan formalnya. Dulu kuliahnya di UGM. Nggak, fakultasnya? Teknik Elektro. Teknik Elektro ya. Nggak nyambung sebenarnya. Enggak, saya kira semuanya bisa lah. Iya betul ya. Kita kan kalau kuliah cuma fondasi berpikir. Tapi di kampus juga ikut BEM. Organisasi ya. Jadi aksi propaganda.
Oh gitu. Demo, gitu. Iya. Jadi emang dari awal sebenarnya masuk politik dari dari kuliah. Cuman saya pikir ternyata politik ini kita harus punya value, gitu kan. Apalagi kita bukan anak ketum gitu kan, bukan punya uang gitu kan. Kenapa akhirnya? Nah ternyata akhirnya ketemu tuh pas momennya YouTube lagi rame banget dan saya coba masuk dan ternyata takdirnya di situ. Terus saya pikir wah ini bisa juga nih suatu saat nanti aku masuk di politik dan alhamdulillah 10 juta kemarin. Terus habis itu akhirnya belajar banyak tuh, maksudnya masuk jangan cuma asal masuk gitu. Jadi makanya akhirnya bisa menentukan dapil yang mana yang benar gitu kan. Ya semuanya jadi dipersiapkan. Yang seringkali menjadi kekhawatiran orang masuk di dunia politik itu adalah ada seorang pejabat yang bilang begini, orang sekalipun dia itu istilahnya malaikat gitu ya, masuk di suatu sistem maka bisa menjadi bermasalah gitu lah kurang lebih. Saya nggak lupa detailnya ya. Dan dalam beberapa pandangan publik ya, DPR atau legislatif atau DPR, DPRD gitu ya, itu seringkali dilihat sebagai praktek korupsi yang banyak sekali. Mas Hasan nggak khawatir? Iya, itu saya langsung ingat sama katanya Presiden Turki. Nah, gimana? Iya. Ketika orang baik tidak mau masuk politik, maka para penjahat yang akan mengisinya. Terus ingat juga katanya Khulafaur Rasyidin Ali bin Abi Thalib, kezaliman itu akan terus ada, bukan karena kejahatan semakin banyak, tapi karena diamnya orang-orang baik. Oh iya, itu relevan sekali, luar biasa. Betul. Dan juga memang ini konsep kayak gini sebenarnya itu by design ya, dipolitisasi juga, jadi biar orang-orang yang benar itu nggak masuk politik gitu kan. Benar. Nah ini pelajaran penting ini orang yang Mas Hasan kan ancaman buat mereka, mereka yang punya sudah project atau agenda bisnis nanti terganggu sama orang-orang yang idealis gini. Gitu. Menarik sekali yang Mas Hasan sampaikan ini. Memang dalam pandangan saya nih, seandainya di DPR atau DPR RI atau DPRD ya, baik di provinsi atau kabupaten kota, itu banyak anak-anak muda yang punya semangat berjuang. Namanya berjuang itu cirinya dia mau berkorban gitu. Kalau hanya berbuat saja dapat keuntungan itu bukan berjuang gitu. Berjuang itu cirinya mau berkorban. Dan dia konsisten untuk berbuat baik. Dia tidak mau berbuat korupsi atau tetap menjaga integritasnya, kejujuran dan semangat, disiplin dan lain-lain. Dan kemudian dia tetap mau kritis dan punya keberanian, maka orang berbuat korupsi akan takut. Tapi memang faktanya yang terjadi, orang takut untuk berani bersikap, untuk berani kritis, untuk berani bicara. Jadi ketika di sekelilingnya ada praktek korupsi, dia cukup bilang, iyalah saya tahu. Cuman yang penting bukan saya. Gimana Mas Hasan melihat itu? Iya, biasanya kalau yang berani-berani gini terlemparnya cepat. Makanya akhirnya, wah ini kayaknya partai yang paling mendukung ya untuk kita berani itu ya PKS gitu. Maka harus mempersiapkan diri tadi ya. Iya betul, betul-betul memilah, betul-betul mengamati dulu gitu ya. Jadi ketika masuk sekarang posisi hari ini sudah tidak ada kata menyesal dan kata balik kanan gitu. Kan banyak yang sekarang wah baru tahu politik terus baru tahu ternyata partainya ini, waduh saya salah nih kemarin milih gitu. Kalau saya nggak ada saya udah yakin insya Allah memang sudah siap berjuang sampai hari ini gitu. Nah, tadi yang saya katakan berjuang itu cirinya ada pengorbanan. Contohnya orang untuk berbuat kebaikan biasanya dimusuhi, nggak disukai. Masih untung kadang-kadang dibully gitu, ya kan? Atau dicemooh gitu ya. Atau ada ancaman-ancaman lain yang kadang-kala nyata dan kadang-kala enggak gitu kan. Nggak khawatir apa? Tapi memang benar ya Pak Novel ya. Maksudnya kita juga belajar dari Pak Novel nih yang menjadi simbol keberanian. Makanya saya mau banyak belajar dan pengen tambah masukan lagi gitu loh. Saya sudah berani nih. Tapi insya Allah kalau misalnya dengan apa yang Pak Novel nanti sampaikan, prinsip-prinsip yang semakin memperkuat kita mau berani nanti di parlemen. Nah ini yang saya mau sekali belajar sama Pak Novel gitu. Karena kalau belajar enggak lah, sharing lah, sama-sama belajar kita ini. Apalah saya masih muda banget Pak Novel. jadi gini, ini sharing lah ya. Kalau bagi saya itu begini, kita itu tadi ketika punya semangat untuk mau berbuat,
mau peduli dengan urusan orang lain, urusan yang lebih luas, lebih bagus, dan mau berjuang, maka itu sudah nilai luar biasa. Paling enggak dalam niat sudah oke, kan gitu. Terus yang kedua, ketika kita mau berbuat, kita mesti sadar atau membangun kesadaran bahwa porsi kita ini berbuat. Saya khawatir ketika orang yang mau, anak-anak muda lah, mungkin di luar sana juga masih banyak anak-anak muda yang berani atau memilih untuk berani berjuang, berbuat untuk kebaikan dan menjaga integritasnya tentunya. Maka ketika dia tidak atau orientasi berbuatnya adalah hasil, maka dia akan cepat putus asa. Tapi kalau orientasinya untuk berbuat saja, kalau seumpamanya belum berhasil, dia ulangi, dia tata, dia atur strateginya, dia buat dengan lebih baik lagi, dia tingkatkan kompetensinya, dia berbuat terus dan terus tidak bersedih dengan keadaan itu, tetap mau berbuat dengan sungguh-sungguh, dengan keyakinan tinggi, itu kan luar biasa. Soal keberanian, pada dasarnya semua orang sama, nggak ada orang yang berani semua, pasti ada takutnya gitu kan. Takut itu manusiawi, takut itu bagus. Cuman kita harus sadar bahwa kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala, punya Tuhan yang Maha Kuasa, Maha mengetahui segala sesuatu, bahkan tidak mungkin terjadi sesuatu kecuali yang Allah kehendaki. Jadi salah kalau kemudian takut, kan gitu. Yang ketiga, orang seringkali kemudian tidak mau berbuat atau tidak berani berbuat karena masih banyak orang merasa bahwa berbuat kebaikan itu perlu mendapat apresiasi. Ketika orientasi kita mendapat apresiasi, maka ketika tidak dapat apresiasi, kecil hati gitu. Atau menunjukkan kemarahan atau ketidaksukaan. Atau bahkan berbuat kebaikan dibully atau dicerca, kemudian dia marah gitu. Kenapa? Sudah berbuat baik, kurang apa saya, masih dicela, masih dimaki gitu kan. Salah dia. Karena kalau kita berbuat dengan ikhlas, berbuat dengan tulus, nggak perlu khawatir. Nah, kalau 3 poin itu kita bisa pahami dan kita bisa sadari, kita akan betul-betul menjadi orang berani dan kita akan santai menghadapi segala situasi. Ini saya sosok tahu nih, padahal masalah Insya Allah, iya maksudnya dunia politik kan dunia yang paling berat ya, maksudnya paling tinggi mengatur segala sektor gitu. Jadi kalau tanpa motivasi yang biasa-biasa, maksudnya tanpa motivasi yang besar itu kayaknya sulit, maksudnya pasti nggak sanggup masuk di dunia politik ini. Kecuali harapannya emang tujuannya emang nyari duit gitu kan. Biasa pilihannya cari duit. Atau sekedar ikut-ikutan nyari duit. Biasanya sih cuma nyari duit ya. Kalau ikut-ikutan ya itu kan pasti belum tentu maksudnya. Tapi yang paling sering itu nyari duit. Atau enggak emang dia punya prinsip atau cita-cita yang mungkin nilainya yang mulia gitu. Nah, kalau saya memang konsepnya saya punya prinsip Pak Novel gitu. Jadi khairun nas anfa'uhum linnas gitu. Sebagai manusia bagi siapa yang bermanfaat. Banyak manfaatnya gitu. Oke, menarik sekali. Nah, soal manfaat tadi. Kira-kira kalau Mas Hasan jadi anggota DPRD lah, sesuai dengan yang sekarang mau diikuti ya. Emang bisa berbuat apa sih? Wah, itu luar biasa. Banyak sekali. Nah, gimana? Ini sebenarnya, pemirsa biar tahu nanti ikut milih ya. Ini juga pertama kali nih, maksudnya yang bahas akhirnya benar-benar tentang DPRD di podcast ini. Alhamdulillah akhirnya bisa dikasih kesempatan sama kita. Masya Allah. Jadi manfaat itu sebenarnya 2. Kita menghadirkan keadilan atau enggak yang kedua kesejahteraan. Nah, kalau keadilan saya butuh belajar sama Pak Novel nih. Jadi keadilan akan hadir ketika kita melawan ketidakadilan, ya kan? Jadi memang ini harus keberanian dan banyak kayak kita kan harusnya manfaat-manfaat yang harusnya ke banyak orang ini karena tidak adil, akhirnya manfaat ini tidak sampai ke orang-orang banyak gitu. Itu pertama untuk keadilan gitu. Terus kesejahteraan. Nah, kesejahteraan sebenarnya sudah banyak sekali nih anggaran-anggaran yang bisa diberikan ke banyak sekali masyarakat. Apalagi kalau saya di DPRD Jakarta Pusat ini kan ada 1,1 juta warga. Jakarta Pusat 1,1 ya? 1,1 juta dan cuma jadi 1 dapil. Nih manfaatnya luar biasa sekali. Saya cuma di itu biasanya cuma bagi-bagi buat 1-2 orang gitu dan cuma sekali 2 kali gitu. Nah, kalau di DPRD ini bisa 1,1 juta orang, 1,1 juta orang terus dan bisa continue gitu. Nah, kalau saya tuh pengennya masuk
kalau boleh ya nanti saya Iya. saya kan sudah banyak belajar tuh, ada berbagai komisi tuh. Kalau DPR RI beda tuh. Nah kalau Iya, DPRD iya. saya pengennya masuk komisi E, kesejahteraan sosial. Oh, Jadi di situ ada sosial, pendidikan, kesehatan. iya iya. Kan sesuai dengan saya juga. Itu kebutuhan paling pokok semua Betul, itu. paling dasar. Luar biasa, dalam Iya, dasar paling ya. dasar. Iya iya. Iya, jadi Menarik tuh. saya berangkatnya juga memang dari awal kan memang aktivis sosial, gitu, ya, iya, relawan iya. kemanusiaan juga gitu kan, aktivis mahasiswa. Yang kita memang selalu yang kita perjuangkan tuh sosial gitu, Iya, bagaimana bermanfaat iya. tadi. Betul, Prinsip betul. awalnya bermanfaat. Iya iya. Jadi kalau bisa nanti masuk komisi E. Iya iya, menarik sekali itu. Iya. Dan tadi bicara yang sempat sampaikan Mas Hasan ya. Memang kan DPRD kan tadi ya bidangnya pengawasan, legislasi sama budget ya. Betul. Jadi cocok sekali itu kalau memperjuangkan 3 hal tadi kan. Karena seringkali ya orang bicara saya akan melakukan tugas sebagai anggota DPR untuk melakukan pengawasan, budgeting, terus legislasi. Terus mau ngapain gitu? Nggak bisa jawab. Seringkali begini, bagaimana mungkin melakukan 3 fungsi itu Iya. kalau dia sendiri tidak mampu memotret permasalahan yang ada di tengah-tengah, Iya betul. yang aspirasi yang mau disampaikan. Benar. Nah, jadi perlu orang-orang yang tadi seperti Mas Hasan sampaikan, yang mau peduli, yang mau turun ke masyarakat, yang mau memotret permasalahan, membawa aspirasi dengan benar-benar. Iya. Karena saya dapat cerita nih dari beberapa kawan lah ya, yang cerita begini. Ada tuh anggota DPR atau DPRD barangkali ya, yang sebetulnya setiap waktu itu, waktu tertentu saya nggak tahu periodenya ya, itu ada namanya reses. Reses itu kembali ke dapil untuk bertemu dengan konstituen gitu kan. Aspirasi ya. Aspirasi. Tapi yang ada reses malah pergi, malah berlibur, malah liburan gitu kan. Betul, Kan libur lagi nggak masuk kan. Nah, hal begitu kan menjadi menjadi tidak akan optimal melakukan tugas. Iya betul. Nah, oleh karena itu tadi kalau semangatnya sudah berjuang, luar biasa. Tentunya kita berharap banyak lagi orang-orang seperti Mas Hasan yang mau mengambil langkah, mau memilih jalan yang lebih, yang pastinya mendaki, pastinya sulit, dan yang mendaki dan sulit itulah yang baik dan bagi dirinya dan bagi orang lain. Ya, yang menuju puncak, menuju kemenangan biasanya yang mendaki, Pak. Iya. Kalau memilih jalannya cuma datar aja, apalagi turunan kan. Rasanya kok anak muda nggak cocok lah ya. Betul. Bukan anak muda kalau nggak berani. Betul. Bukan anak muda kalau nggak berani, bukan anak muda kalau nggak punya ide gitu kan. Buat apa jadi anak muda kalau cuma jadi beban? Iya. Nah, seringkali gini Mas Hasan, ini sebagai pertanyaan terakhir dan saya ingin mendapatkan gambaran dari Mas Hasan ya. Anak muda itu kan seringkali begini, ketika dia masih muda, dia merasa bahwa dia perlu bekerja, fokusnya pada diri sendiri, cari uang untuk dirinya sendiri, terus menyiapkan masa depan untuk dirinya sendiri, gitu ya kurang lebih ya, dan banyak hal yang dilakukan. Mas Hasan kok malah memilih jalan untuk berjuang untuk kepentingan orang lain. Ini kan nggak lazim dianggapnya gitu. Bisa nggak dijelaskan kenapa kok mau dipilih di situ dan pilihannya bener apa enggak itu kira-kira itu, gitu. Memang seharusnya anak muda adalah pemimpin masa depan ya, karena menarik. Biasanya orang-orang yang anak-anak muda yang malas-malas ini sebenarnya karena lingkungannya. Dilihat lingkungannya anak muda ini kan kayaknya harusnya masih belum punya tanggung jawab untuk hal-hal besar. Iya. Gitu. Nggak apa-apa, umurnya masih panjang, santai-santai dulu. Padahal kalau kita mau lihat orang-orang yang berhasil itu biasanya mulainya dari umur 20. Pas masa mudanya, penentunya masa mudanya itu. Iya. Kalau misalnya kita lihat Fatih gitu, Motor Fatih, itu dia menaklukkan Konstantinopel umur 21 atau 25 gitu. Terus juga banyak lah Napoleon Bonaparte dan sebagainya, itu orang-orang besar di dunia ini, bumi ini biasanya mulainya dari usia muda gitu. Makanya harusnya malah pas usia seperti ini kita habisin jatah gagal kita. Masih muda, habiskan jatah gagalmu biar kalau udah besar nggak gagal lagi. Iya. Dahsyat, keren tuh. Jadi anak muda itu harus berani punya ide, harus berani memulai, berani ambil risiko dan berani gagal. Iya. Menarik sekali itu. Dan yang nggak kalah penting, seperti Mas Hasan berani menunjukkan sikap di podcastnya Mas Hasan ya, untuk kejujuran itu kan integritas itu nama baik ya, yang betul-betul dijaga, kredibilitas yang dijaga.
dan itu menjadi modal kuat selain dari beberapa hal tadi. Iya, betul. Ya, menarik sekali. Iya, dan karena semua orang bisa berkata dia akan jujur, dia akan berani, berintegritas, tapi yang membuktikan nanti rekam jejaknya. Iya. Dan itu yang sulit dan harus dibuktikan. Makanya kita harus belajar sama ini. Beliau adalah simbol integritas. Sama-sama belajar lah. Alhamdulillah saya juga masuk di partai yang memang partai integritas. Jadi walaupun memang tujuannya mulia, tapi ini sulit dan banyak rintangannya. Pasti banyak melawan, bahkan bisa ini ancaman nyawa nih sebenarnya kalau masalah politik ini kan. Karena ngurusin uang triliunan, nggak mungkin ancamannya cuma cibiran. Kalau cibiran kita sudah biasa di sosmed, tapi politik ini ancamannya betul-betul fisik, nyawa gitu kan. Dan ancaman-ancaman apapun nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena tidak mungkin terjadi sesuatu kalau Allah nggak takdirkan. Bahkan disebutkan tidak mungkin daun jatuh dari tangkainya sebelum Allah izinkan. Jadi sedetail itulah sesuatu itu dalam kontrol Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya kita juga akan mati kan. Betul. Suka gak suka, mau gak mau tetap akhirnya mati. Mending mati mulia atau mati pecundang. Yang fokus kita adalah kita harus memastikan kita sedang berbuat kebaikan. Betul. Kalau kita sedang tidak berbuat kebaikan atau berbuat jahat, berbuat masalah, terus mati, selesai kita urusannya. Ya rugi sekali. Apalagi usia cuma pendek sekali ya, kita cuma sebentar sekali, cuma bisa berbuat maksimal. Dan satu lagi sebenarnya, orang yang mau memilih berjuang itu pasti dia dapat kesulitan. Seringkali orang menghindari kesulitan karena kesulitan itu tidak menyenangkan. Padahal kesulitan itu adalah bagian dari pendidikan dan pelatihan. Atlet sekalipun latihan pasti sulit, tidak menyenangkan. Tapi untuk hebat, dia perlu latihan yang kuat dan latihan yang berat. Semoga langkah ini membuat latihan buat Mas Hasan, anak-anak muda yang lain yang memilih jalan untuk peduli dengan kepentingan orang lain, memikirkan urusan orang lain, dan mau untuk berjuang dalam jalan apapun, termasuk jalan politik, untuk demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Terima kasih Mas Hasan, semoga sukses, semoga terpilih, semoga amanah, bisa berbuat banyak buat masyarakat, dan bisa menginspirasi buat anak-anak muda yang lain berbuat serupa untuk kebaikan. Insyaallah. Dan tentunya tetap menjaga integritas dan anti korupsi. Terima kasih. Siap, terima kasih banyak Mas Novel. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.